Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa, mahasiswi Wici dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat, tetap semangat. Walaupun kita kuliah online, tapi semoga tidak mengurangi esensi dalam menuntut ilmu. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Desi Damayanti, dalam mata kuliah Basic Calculus. Silakan disimak materi ini sampai selesai dan dipelajari latihan serta contoh-contoh soalnya setiap tahapannya sehingga kalian lebih memahami bagaimana menyelesaikan permasalahan di materi Basic Calculus ini. Materi selanjutnya adalah penerapan integral. Setelah mempelajari integral, diharapkan mahasiswa bisa memahami pengertian fungsi dan tujuan serta rumus integral dasar, kemudian bisa membedakan cara penyelesaian integral sesuai dengan jenis integralnya, dan dapat menerjemahkan soal cerita ke dalam model matematis dan menyelesaikannya dengan metode penyelesaian integral yang sesuai. Konsep integral bisa digunakan di berbagai lini kehidupan. Misalkan ketika kita menghitung luas area, kemudian dalam ekonomi dan keuangan, dalam kedokteran, statistika, kasus rekayasa, pemodelan alam, pemahaman dunia, pemecahan masalah fisika, sains komputer, bahkan seni dan desain. Pada materi penerapan integral ini, saya akan membahas beberapa contoh soal supaya kalian lebih memahami aplikasi dari konsep integral itu sendiri. Nah, untuk contoh soal yang pertama, sebuah bola bergerak dengan kecepatan V dalam meter per detik. Pada saat T detik, kecepatan bola dinyatakan dengan V sama dengan 25 min T, dan pada saat T sama dengan 6 detik, posisi bola berada pada jarak 120 meter dari titik asal. Nah, tentukan posisi bola sebagai fungsi waktu. Nah, sebelum kita membahas soal, kita harus tahu konsep jarak, kecepatan, dan percepatan. Nah, jarak sendiri jika diturunkan itu menjadi sebuah kecepatan. Turunan pertamanya adalah kecepatan, turunan keduanya adalah percepatan. Nah, dari percepatan kita bisa naikkan atau diintegralkan dari percepatan menjadi kecepatan, kemudian kecepatan diintegralkan menjadi sebuah jarak. Dari konsep tadilah kita coba menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Diketahui kecepatan itu adalah V sama dengan 25 min T ya. Tadi waktunya 6 detik, kemudian pada saat T sama dengan 6, jaraknya menjadi 120 meter. Nah, yang ditanyakan posisi bola sebagai fungsi waktu, berarti yang kita cari adalah fungsi waktunya. Nah, untuk mencari fungsi waktu atau fungsi jaraknya, maka kita integralkan, kita naikkan dari kecepatan. Berarti V sama dengan ds per dt. Tadi kan V itu sama dengan turunan dari jarak ya. Sehingga kita naikkan menjadi integral 25 min T dt, sehingga jaraknya sama dengan 25 T min setengah T kuadrat plus C. Nah, C-nya ini berapa? Kita kan nggak tahu, maka kita cari penyelesaiannya pada saat T sama dengan 6 detik, jaraknya 120 meter. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai C. Selanjutnya, masukkan T-nya tadi 6, jaraknya 120, maka kita bisa mendapatkan nilai 120 dikurangi 150 dikurangi 18 sama ditambah C, sehingga C-nya itu bisa kita peroleh sama dengan min 12. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan jarak atau posisi bola sebagai fungsi waktu adalah S dalam T sama dengan 25 T min setengah T kuadrat dikurangi 12. Contoh soal selanjutnya, tentukan persamaan kurva jika diketahui gradiennya itu adalah dy per dx sama dengan 6x min 4, di mana kurva tersebut melalui titik 3,4. Di sini diketahui M sama dengan dy per dx sama dengan 6x min 4, kemudian titiknya x1, y1 itu sama dengan 3,4. Yang ditanyakan adalah persamaan kurva.
Untuk membuat persamaan kurva, kita bisa mengintegralkan dari gradiennya, sehingga Y sama dengan integral dy per dx atau sama dengan integral 6x min 4, yaitu Y sama dengan 6 per 2x kuadrat min 4x plus C. Nah, ini C-nya berapa? Yuk kita selesaikan. Tadi titiknya melalui 3,4, sehingga dari persamaan Y tadi kita masukkan nilai 3,4, 3-nya X, 4-nya Y, sehingga diperoleh nilai C itu adalah sama dengan min 11. Sehingga persamaan kurva pada soal ini adalah Y sama dengan 6 per 2x kuadrat dikurang 4x min 11 atau 3x kuadrat min 4x min 11. Nah, selanjutnya ini adalah soal integral tentu, di mana kita akan menghitung luas kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 dan sumbu X. Caranya kita kerjakan kurva tersebut diintegralkan X kuadrat plus 1 di antara batas bawahnya 0, batas atasnya 4, sama dengan 1/3 X pangkat 3 plus X, batas bawahnya 0, batas atasnya 4. Kemudian masukkan X sama dengan 4 ke persamaan integral tadi, yang sepertiga X pangkat 3 plus X, kemudian juga batas bawahnya 0, sehingga kita mendapatkan hasil 25 1/3 satuan. Soal selanjutnya, di sini kita mencari daerah yang dibatasi oleh parabola dengan persamaannya Y sama dengan min X kuadrat plus 3X, kemudian dibatasi juga dengan garis Y sama dengan X, kemudian parabola tersebut diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Kita gambarkan dulu grafiknya sehingga kita bisa membayangkan bagaimana bentuk dari daerah yang akan kita hitung. Di sini yang melengkung ini kurvanya Y sama dengan min X kuadrat plus 3X, kemudian garisnya adalah Y sama dengan X. Kemudian yang arsir hijau ini adalah daerahnya, dia akan diputar mengelilingi sumbu X, sehingga nanti volumenya berapa, seperti itu. Untuk menjawab persoalan ini, maka kita punya grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 3X, kemudian dibatasi dengan garis Y sama dengan X, kemudian diputar sumbu X, sehingga kita masukkan ini volume sama dengan Pi, diintegralkan grafik kurvanya dikurangi dengan grafik garis yang masing-masing dikuadratkan, kemudian dengan batas antara 0 sampai 2. Nah, 0 sampai 2 ini diperoleh dari perpotongan antara grafik dan garis, sehingga min X kuadrat plus 3X sama dengan X. Nah, itu kemudian diselesaikan, kita akan mendapatkan nilai X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 2 sebagai batas. Nah, kemudian ini hasil integralnya adalah 1/5 X pangkat 5 dikurang 6/4 X pangkat 4 ditambah 8/3 X pangkat 3 dengan batas 2 dan 0. Jangan lupa dikalikan dengan Pi-nya nanti di akhir, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya, di mana volume dari perpotongan garis dan grafik ini adalah 3/11/15 Pi. Selanjutnya, ini yang terakhir, contoh soal daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat pada sumbu Y, dan garis X ditambah Y sama dengan 2, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Nah, ini kita gambar dulu grafiknya. Ini grafik terbuka ke atas, di mana Y sama dengan X kuadrat. Kemudian garisnya X plus Y sama dengan 2. Nah, kemudian untuk batasnya ya, ini Y sama dengan X kuadrat sama dengan
Y sama dengan 2 min X. Kemudian nanti X kuadrat sama dengan 2 min X. Nanti persamaannya dilihat. Nah, selanjutnya untuk grafik dan garisnya ini punya batas masing-masing, di mana untuk grafiknya kurva yang Y sama dengan X kuadrat batasnya adalah 1, 0. Kemudian untuk yang garis itu batasnya 2 dan 1. Nah, selanjutnya keduanya dikuadratkan. Nah, tapi ingat di sini adalah mengelilingi sumbu Y. Jadi Y-nya yang digunakan. Jadi DY-nya bukan DX-nya. Nah, untuk persamaan Y kurva ini kan dikuadratkan ya, masing-masing pi dikuadratkan. Kemudian yang kita ambil adalah Y-nya karena X-nya sudah kuadrat. Sedangkan yang garis ini 2 min Y dikuadratkan. Kemudian selesaikan masing-masing karena batasnya masing-masing. Untuk yang grafik ini jadi pi setengah Y kuadrat, batasnya 1 sampai 0. Kemudian yang garis itu pi sepertiga Y pangkat 3 dikurang 2Y kuadrat plus 4Y, batasnya 1 sampai 2. Kemudian dimasukkan nilai batas-batasnya sehingga kita peroleh nilai 5/6 pi untuk volume kurva yang dibatasi garis di atas. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan difahami serta diaplikasikan dalam latihan-latihan soal dan ujian nanti serta di mata kuliah lainnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.